warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Augista Kuntari Dewi dari nomor absen 27 kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Setelah mengetahui apa itu pelanggaran hak asasi manusia, saya akan menyampaikan analisis sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dengan judul artikel "Injak Kepala Warga dan Gagal TNI Bumikan Hak Asasi Manusia di Papua". Aksi kekerasan aparat keamanan kembali terjadi di Papua. Kali ini 2 anggota TNI Angkatan Udara diduga menginjak kepala seorang warga penyandang disabilitas di Merauke, Papua, Senin 26 Juli. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat 2 orang anggota TNI Angkatan Udara tengah mengamankan seorang warga. Anggota POM TNI AU memegang tangan warga itu hingga akhirnya telungkup di tepi jalan. Satu anggota lainnya memegang tangan kanan sembari menginjak kepala warga tersebut dengan sepatu Lars. Warga yang kepalanya diinjak itu hanya bisa teriak tanpa mengeluarkan kata-kata. Meskipun demikian, 2 anggota TNI AU itu tetap memegang dan menginjak kepalanya. Buntut dari peristiwa itu, oknum anggota yakni Sersan 2 atau Serda berinisial A dan Prajurit 2 atau Prada berinisial V ditetapkan sebagai tersangka. Mereka pun telah ditahan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahjanto pun langsung mencopot Komandan Lanut atau Dan Lanut dan Komandan Satuan POM atau Dan Satpom Lanut Jadimara, Merauke, Papua. Hadi geram atas tindakan yang dilakukan anak buahnya itu. Aksi kekerasan oleh aparat tercatat kerap terjadi di Papua. Tak jarang aksi kekerasan itu pun berujung pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. TNI pun dinilai gagal mengimplementasikan nilai HAM kepada anggotanya yang bertugas di Papua. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Khairul Fahmi menyebut bekal pemahaman HAM yang dimiliki oleh aparat khususnya yang bertugas di Papua tak kurang. Khairul menuturkan ada sejumlah faktor yang membuat aparat gagal untuk mengimplementasikan pemahaman yang terkait dengan HAM saat bertindak di lapangan. Mulai dari minimnya keteladanan, toleransi terhadap kekerasan, ketidakdisiplinan, hingga pemompaan jiwa korsa dan kebanggaan berlebihan yang justru menghadirkan arogansi dan ego sektoral. Menurutnya, komitmen pemimpin TNI untuk tidak mentolerir aksi kekerasan serta melakukan proses hukum harus ditanamkan secara nyata kepada seluruh prajuritnya. Di sisi lain, Khairul menyebut ada cara bertindak yang berbeda dari aparat yang bertugas di Papua dibandingkan dengan mereka yang bertugas di daerah lain. Menurutnya,
Menurutnya, kondisi tersebut tak terlepas dengan konflik yang terjadi di bumi Cendrawasih. Konflik ini pun bisa memicu emosi hingga melakukan aksi kekerasan kepada warga sekalipun itu masalah sepele. Lebih lanjut, Khairul meminta TNI terus mengingatkan para prajuritnya yang bertugas di lapangan, khususnya di Papua, untuk berhati-hati dan disiplin. Menurutnya, kesalahan kecil dapat memicu masalah yang lebih besar. Dihubungi terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emmanuel Gobay, beranggapan bekal pemahaman terkait hak asasi manusia untuk aparat yang bertugas di Papua adalah hal yang perlu. Pasalnya, aksi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan memang kerap terjadi di Papua. Namun, Emmanuel tak bisa berbicara banyak ihwal apakah aparat memang sudah memiliki bekal pemahaman dan pengetahuan soal hak asasi manusia. Menurutnya, yang mengetahui hal tersebut adalah internal institusi. Jika melihat kondisi dan situasi di Papua, Emmanuel hanya menyebut bahwa ada dua kemungkinan berkaitan dengan pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki oleh para aparat. Menurut Emmanuel, salah satu tugas dari aparat keamanan adalah melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini katanya tercantum dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Emmanuel turut mengamini soal perbedaan cara bertindak aparat di Papua dibanding dengan mereka yang bertugas di daerah lainnya. Ini kata Emmanuel terjadi karena ada stigma yang disematkan untuk warga Papua, mulai dari separatis hingga teroris. Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo menyampaikan permintaan maaf atas insiden anggota TNI AU menginjak kepala seorang warga Papua. Fajar mengakui jika insiden tersebut murni karena kesalahan anggotanya. Ia menegaskan bakal menindak tegas dua anggota TNI AU yang ada dalam video tersebut. Simpulan atau ringkasan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah peristiwa tersebut terekam dalam video yang beredar di media sosial. Warga yang kepalanya diinjak itu hanya bisa teriak tanpa mengeluarkan kata-kata. Hadi geram atas tindakan yang dilakukan anak buahnya itu. TNI pun dinilai gagal mengimplementasikan nilai hak asasi manusia kepada anggotanya yang bertugas di Papua. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyebut bekal pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki oleh aparat, khususnya yang bertugas di Papua, tak kurang. Khairul menuturkan ada sejumlah faktor yang membuat aparat gagal untuk mengimplementasikan pemahaman yang terkait dengan hak asasi manusia saat bertindak di lapangan, mulai dari minimnya keteladanan, toleransi terhadap kekerasan, ketidakdisiplinan, hingga pemompaan jiwa korsa dan kebanggaan berlebihan yang justru menghadirkan arogansi dan ego sektoral. Di sisi lain, Khairul menyebut ada cara bertindak yang berbeda dari aparat yang bertugas di Papua dibandingkan dengan mereka yang bertugas di daerah lain. Menurutnya, kondisi tersebut tak terlepas dengan konflik yang terjadi di bumi Cendrawasih. Lebih lanjut, Khairul meminta TNI terus mengingatkan para prajuritnya yang bertugas di lapangan, khususnya di Papua, untuk berhati-hati dan disiplin. Menurutnya, kesalahan kecil dapat memicu masalah yang lebih besar. Dihubungi terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, beranggapan
bekal pemahaman terkait hak asasi manusia untuk aparat yang bertugas di Papua adalah hal yang perlu. Menurutnya, yang mengetahui hal tersebut adalah internal institusi. Jika melihat kondisi dan situasi di Papua, Emmanuel hanya menyebut bahwa ada dua kemungkinan berkaitan dengan pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki oleh para aparat. Emmanuel turut mengamini soal perbedaan cara bertindak aparat di Papua dibandingkan dengan mereka yang bertugas di daerah lainnya. Kata Emmanuel, terjadi karena ada stigma yang disematkan untuk warga Papua, mulai dari separatis hingga teroris. Ia menegaskan bakal menindak tegas dua anggota TNI Angkatan Udara yang ada dalam video tersebut. Pasal-pasal yang terkait. 1. Pasal 28D ayat 1 tentang hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, pasal 28H ayat 3 tentang hak memperoleh jaminan sosial, yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang ketiga, pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk tidak dipaksa dan disiksa, yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Keempat, pasal 28I ayat 2 tentang hak mendapat perlindungan atas perlakuan diskriminatif, yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.